Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya'il mursalin fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'min. Qala Allah Ta'ala fi Tibihil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, adik-adik anak-anak sekalian, saya tuh rada lihat ceramah minggu saya yang lalu tuh saya lihat, ya Allah, saya ngomongnya kok cepat sekali ya. Saya baru sadar saya ngomong cepat sekali itu memang penyakit saya dari kecil. Dulu saya SMP itu teman saya suka komplain, lu ngomongnya cepat banget sih. Kalau lagi ingat kayak sekarang, ya temponya dikurangin. Tapi kadang-kadang kalau lagi kumat, ya gitulah, dia ngomongnya cepet banget. Yai, apakah yang kemarin dibahas Kiai itu semua ada dalilnya dalam hadis? Ya, tentu aja dari mana hadis. Sebenarnya hadis Nabi. Yang pertama saya sampaikan itu kan, inna awalum ma yuhasibu bihil abdu yaumil qiyamah salatuhu. Fa in kubilat salatuhu, tukubila anhu sayru amalihi. Wa min ruddat salatuhu, rudda anhu sayru amalihi. Sekarang nggak cepet-cepet kan ya? Sekarang oke. Itu hadis kalau kita buka buku-buku kitab-kitab misalnya Ihya Ulumuddin bagian sholat pasti ada di situ. Kita buka Riyadhus Shalihin bagian bahas sholat pasti ada di situ. Ada dalam versi yang sedikit berbeda karena periwayatnya berbeda. Ada yang dari Imam Ahmad, ada yang dari Tabrani, tapi maksudnya sama. Maksudnya adalah pengertiannya Allah tidak menerima amal seorang anak Adam sebelum mendirikan sholat. Kalau dia tidak mendirikan sholat, setiap hari bikin masjid pun Allah tidak akan terima amalnya. Bukan kata saya, kata hadis tadi, kata Nabi. Intinya adalah pesan jangan meninggalkan sholat dengan sengaja. Intinya itu, jangan tinggalkan. Ya, sebut imaduddin, imanuddin karena itulah tonggaknya, tiangnya agama. Tiangnya agama kalau sudah runtuh tiangnya runtuh semuanya gitu. Pesan pertama itu. Pesan kedua adalah yang kita bahas. Aqimis shalah wa atuz zakah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ayat Quran. Pertama adalah surat An-Nisa, kedua adalah surat Al-Baqarah. Yang satu bilang bahwa dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat. Sepakat para ulama semua bahwa itu dua yang saling berkaitan. Allah tidak menerima salah seorang hamba yang tidak bayar zakat. Dan tidak terima zakatnya orang yang tidak mendirikan sholat. Jadi kalau orang tidak bayar zakat, berarti sholatnya tidak diterima. Berarti seluruh ibadahnya tidak diterima. Yang satu adalah ibadah. Hubungannya adalah hubungan vertikal. Yani hablum minallah. Sholat itu hablum minallah. Vertikal itu hubungan kita dengan Allah. Tidak ada orang menarik manfaat dari sholat kita. Sementara zakat adalah ibadah hablum minannas. Itu sholat yang hubungannya horizontal. Hubungannya kepada manusia. Jadi dua-dua ini memegang peran yang sangat penting dalam ibadah kita. Salat dan zakat bukan berarti yang lain nggak penting, tapi ini saya bilang yang paling penting. Tonggaknya agama ada di sini, salat dan zakat. Kemudian kita membahas masalah itu niat. Niat itu rukun ibadah, rukun salat. Kalau niat sudah ditinggalkan sudah batal semua salatnya. Meskipun rupanya rupa ibadah. Kalau niatnya bukan ibadah kepada Allah, dia bukan ibadah. Allah tidak menerima sebuah ibadah yang tidak diniatkan lillahi ta'ala untuk engkau dan karena engkau ya Allah. Itulah kalau kita sholat, ya langsung berdiri langsung usolli fardhu zuhri sebagai ngalawung gitu. Non ngalawung teh. Pikirannya kemana-mana gitu. Kita fokus dulu, diam dulu, fokus, kita hadapkan hati kita. Kita ngomong kepada Allah, ya Allah, saya mau dirikan salat asar untuk engkau dan karena engkau ya Allah. Baru ucapan usolli fardhu asar ya baru khatim mustaqbilal Ka'bah dan la ta'ala. Ya boleh pakai bahasa Indonesia sholat. Niatnya boleh. Niat sholat itu belum sholat. Sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kita masuk ke dalam sholat. Itulah sebabnya kenapa takbir pertama disebut takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Sementara lain takbir semua takbir aja nggak pakai ihram. Yang pertama disebut takbiratul ihram. Dia mengharamkan sejak dia masuk ke dalam sholat, dia nggak boleh lagi ngobrol.
nggak boleh ambil minuman terus minum, nggak boleh lagi gitu. Itulah sebut takbiratul ihram. Kalau sebelum itu niat sholat belum niat, mau pakai bahasa apapun boleh. Yang penting adalah hatinya menghadap kepada Allah. Pakai bahasa Arab bagus sekali kalau bisa hatinya menghadap kepada Allah. Kita hadapan, kita sungguh-sungguh, aku sholat untuk engkau. Ilahi ta'ala itu artinya untuk engkau ya Allah. Karena engkau ya Allah saya dirikan salat kita. Baru Allahu Akbar. Kemudian setelah kita baca doa tawajuh, kita baca Fatihah aja tergesa-gesa. Karena Fatihah adalah surat yang langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa itu. Ini kalau kita bahas Fatihah ini akan panjang sekali pembahasannya. Intinya adalah surat yang langsung dijawab Allah adalah surat Al-Fatihah. Sedikit aja. Alhamdulillah alamin. Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kata Allah. Saya tunjukkan kamu jalan yang lurus. Ini kan di depannya mau ujung-ujung Allah, ujung-ujungnya kan berdoa. Tunjukkan kamu jalan yang lurus. Jalan yang kau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Satu hari kita akan bahas masalah Fatihah. Fatihah sendiri bisa minta waktu setengah jam saja kita bahas Fatihah itu. Itu umul kitab, umul Quran. Jadi pesan saya adalah jangan tergesa-gesa baca surat Al-Fatihah. Di situ hati kita sudah mulai berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. WA ke saya Kiai minggu depan bahas sholat khusyuk ya kan. Bahas sholat khusyuk. Ini udah hampir setahun tuh bahas masalah sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu adalah jiwanya sholat. Sholat itu berlahir dan berbatin. Lahirianya apa? Lahirianya adalah bergerak dan membaca. Ruku, sujud, dan sambil membaca. Batiniahnya adalah hati kita menghadap kepada Allah. Sujud itu bukan kepalanya jeduk-jeduk ke lantai. Sujud itu hati kita yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati manusia akan menghadap kepada apapun yang dia cinta. Kalau cintanya kepada kehidupan dunia, ya dalam sholat pun akan menghadap ke situ. Cuma kalau hati cinta kepada Allah, baru hati akan menghadap kepada Allah. Hati tidak akan cinta kepada Allah kecuali dia kenal kepada Allah, kecuali dia ma'rifah kepada Allah. Itulah ma'rifah, adalah ilmu yang sentral di dalam kedudukan kita Islam. Islam tanpa ma'rifah itu menurut saya 0,0 gitu. Dia soalnya cuma sebagai ngelamun, dia ibadah sebagai niatnya udah gak betul, cuma pengen kelihatan orang. Aduh mau puasa cuma, aduh gue lemes nih lagi puasa. Aduh kalau sudah begitu nilai puasa kita sedikit sekali gitu. Cuma makrifat itulah mengantarkan kita untuk kita kenal kepada Allah. Kita mencintai ya Allah. Insya Allah akan rem yang sangat pakem sekali untuk kita berbuat durhaka kepada Allah. Dan cinta kepada Allah itu terbagi kepada mengenal Allah secara nama dan sifat, tahu. Tahu itu dua tingkat. Tahu dari ilmu kalam, tahu dari ilmu syariat secara ilmiah, dari Al-Quran, Allah seperti apa, dia maha hidup, maha suci, maha kuasa, maha agung, dia menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan manusia. Kita tahu dari ilmu kalam, kita tahu dari apa yang ada disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan tahu yang kedua, dia lebih tinggi, tahu hasil dari tafakur kita. Kita merenung, kita tafakur, yang direnungi adalah sifat perbuatan Allah dan ciptaan Allah. Dengan merenungi ciptaan Allah, kita akan mengenal Allah. Kita melihat bintang di langit yang begitu banyak, berjuta, bermiliar, di balik bintang ada bintang, ada bintang. Di mana ujung itu bintang? Di mana sih? Kalau alam semesta dalam sebuah kotak, di luar kotak ada apa itu? Kita akan melihat sebuah ruang itu tidak ada ujungnya. Susah dimengerti. Itulah apa itu perumpamaan bahwa sifat keagungan Allah tidak terbatas, kebesaran Allah tidak terbatas, kekuasaan Allah tidak terbatas, sebagaimana bintang yang tidak terbatas ujungnya entah dari mana gitu. Itu akan menghasilkan kita tahu kepada Allah dari hasil pemikiran gitu. Itu lebih tinggi. Sampai ada hadis Nabi, tafakur sesaat lebih utama dari ibadat setahun. Bayangkan ibadat setahun atau tafakur sesaat dan khairi min ibadat sana. Bandingannya ibadat setahun kalah oleh tafakur sesaat. Itu ancaman Allah dalam surat Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin lil albab. Siapa orang sampai di ayat ini tidak mau tafakur, celakalah dia, kata Rasulullah. Ini ayat-ayat sentral untuk merenungi ciptaan Allah tadi. Kita merenung, kita sampai ke kesimpulan ya Allah. Sambil kita meneteskan air mata, ya Allah, Maha Suci, Engkau Maha Kuasa, Maha Agung. Itu sudah hebat. Meskipun puncak dari ma'rifat itu bukan pakai akal, pakai hati, pakai rasa. Kalau tadi tahu, hasil daripada tafakur adalah tahu. Tapi hasil daripada dengan hati adalah rasa. Tahu rasanya durian dan merasakan durian itu dua hal berbeda. Orang belum pernah makan durian tanya, gimana sih rasanya durian? Itu loh, bau-bau sedikit tapi enak. Enak, rasanya enak. Nggak sama ada orang dia makan, oh kayak gini rasanya durian. Dia tahu, itu rasa. Yang satu tahu, yang satu rasa. Begitulah marifat. Marifat awal tadi cuma sampai di tingkat tahu.
rendah sekali. Tidak akan menghasilkan dia hatinya akan sangat khusyuk, mustahil. Mustahil aja, mustahil. Biasa bilang nggak ada orang Wahabi bisa salat khusyuk, nggak ada. Karena dia tidak kenal kepada Allah. Dia kenal kepada Allah sebatas Allah di aras katanya. Jadi kalau nanti di padang mahsyar, di padang Arafah, keluar dari kemah, angkat tangan ke langit ini, aduh ya Allah, ngapain keluar kemah? Allahnya di dalam kemah. Allahnya dalam kemah, ngapain keluar kemah? Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya itulah ilmu ma'rifat, itulah kita kenal kepada Tuhan kita. Seperti saya lagi di makam Nabi, keluar dari Wabu Salam, saya menghadap ke arah makam Nabi, saya berdoa gini, datang orang Wahabi. Jangan minta sama Nabi. Saya nggak minta sama Nabi. Kamu dengar doa saya. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Saya minta kepada Allah. Yang ada pada Ka'bah katanya. Loh, kenapa Ka'bah? Emangnya orang di mana? Kamu belum dengar firman Allah. Fa'ina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap wajah Allah. Arif, ya sudah jangan gangguin saya. Saya nggak minta kepada Nabi. Haram kita minta sesuatu kepada Allah. Tapi kalau kita minta didoakan Nabi, kita minta mengaminkan Nabi. Masanya kita pantatin Nabi. Dan Nabi doa aminkan doa kita pantatin kan nggak sopan. Kita kan menghadap pada beliau gitu. Nabi doa aminkan dong doa saya gitu. Kalau dia sayang kepada kita dia akan bilang amin, amin. Doa kita Allahumma inna nas'aluka, kita minta kepada Allah, bukan kepada Rasulullah, kepada Nabi. Kita memohon dia mau mengaminkan doa kita. Bisa ya? Bisa. Bisa kan saya pernah cerita. Saya selalu setiap tahun sejarah ke Wali Songo. Maaf, minta maaf. Karena saya sekali. Saya lagi doa gitu, saya dengar aminnya beliau. Amin. Amin. Itu membuat saya selalu kepingin ziarah. Aminnya beliau itu yang saya harapkan, bukan bukan minta mbah, minta ini, wah haram gitu. Seperti itu haram. Kalau kamu betul kenal kepada Allah, betul kamu cinta kepada Allah, tidak akan kita menyembah selain Allah. Tidak akan meminta kepada selain daripada Allah. Tidak akan kita akan selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita menghadap ke makam Nabi, bukan minta sama Nabi. Paling-paling kita minta diaminkan doa kita oleh Nabi. Dan beliau mau. Seperti saya tuh doanya Mbah Sunan Gunung Jati itu beliau mau amin. Amin. Sampai saya tergila-gila. Selalu pengen setiap tahun jarak ke Wali Songo. Kita nggak minta dikasih harta setelah sedunia 7 turunan buat apa juga gitu. Ya berlebih sedikit bolehlah supaya bisa bantu orang-orang susah. Bisa bantu orang bisa sedekah. Bisa bayar zakat. Bisa menolong orang yang susah. Tapi banyak-banyak juga tanggung jawabnya berat kok. Berarti di akhir-akhir ditanyain harta dari mana, dipakai apa, kemana aja. Dan saudara-saudara saya yang mendengar ceramah saya ini, yang kebetulan antum adalah orang yang kaya, coba coba hitung sendiri, hisap sendiri zakat antum. Saya khawatir antum belum membayarkan zakat dengan benar. Kalau seperti itu kejadiannya, antum tidak bayar zakat dengan benar, berarti sholat antum tidak diterima. Sholat diterima, seluruh ibadah kita tidak diterima. Mendingan kita bayar lebih daripada kita bayar kurang. Jangan takut, anak-anak kita punya rezekinya masing-masing kok. Sekedar mereka kita berikan rumah, udahlah. Mereka sudah punya penghidupan sendiri kok. Allah akan berikan dia jalan. Doakan aja Allah berikan dia kehidupan yang memadai. Berikan dia kecukupan dalam hidup yang dia tidak harus minta kepada orang lain. Sekarang menyimpang sedikit. Apa amal atau ibadah atau doa yang dijamin oleh Allah dia tidak akan miskin? Apa? Pak Haris apa? Dian apa? Doa Nabi Adam. Baca saya menginginkan Bapak Ibu baca doa Nabi Adam nih. Banyak sekali yang lagi kontak saya, Kiai, saya lagi susah. Suami meninggal dunia, nggak punya penghasilan, masih punya anak-anak. Kontrakan udah habis, harus dibayar. Itu kesian gitu. Kalau bisa kita bantu, kita bantu. Tapi coba doa Nabi Adam. Allah akan berikan jalan. Kita nggak akan miskin dalam hidup. Pasti. Karena Allah yang menjamin. Itu ketika Adam diusir dari sorga. Kemudian Allah memerintahkan beliau tawaf. Beliau tawaf melihat batu muncul berwarna merah. Tawaf batu tadi 7 kali. Di mana di belakang hari Allah memerintahkan Ibrahim membangun Ka'bah di situ. Jadi Ka'bah itu dibangun bukan di sembarang tempat. Dibangun di mana Bapak kita Adam pernah tawaf mengelilingi batu muncul berwarna merah. Selesai beliau tawaf, beliau berdoa, Allahumma innaka ta'lamu syirri wa alaniyati faqbal ma'jirati wa taram hajati wa adina su'in wa tuna fi nafsi wa firri dunubi. Allahumma inni as'aluka imanan basyiran quluban wa yaqinan saddiqan hatta alamu annahu la yusibani ila ma katabtali wa rudini bima qasamtali ya dalal jalali wal ikram. Mulai keluar cepatnya ya. Maafin. Saya kirimin aja insya Allah doa itu. Itu
Kemudian Allah berfirman, Adam, doa kamu diampunin. Kalau besok ada anak cucu kamu berdoa dengan doa ini, ke satu, saya ampuni dosanya. Kedua, saya angkat kesedihan dan kesusahannya. Ketiga, saya jauhkan dari kefakiran dan kemiskinan. Allah menjamin dijauhkan dari kemiskinan kalau Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang nggak ngerti bahwa fakir dan miskin itu dua hal berbeda. Dijadikan satu aja fakir miskin. Apa bedanya? Menurut Pak Aris bedanya apa fakir dan miskin? Miskin. Dua-duanya lah orang dua apa? Fakir dan miskin. Makanya Al-Quran memerintahkan kita fuqara dan masakin. Pertama kali zakat diperintahkan kan belum sampai 8 jalur, baru fuqara dan masakin. Fakir dan miskin. Ini dua-dua orang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Tapi yang satu tuh nggak pernah minta. Ya dia aja nggak pernah minta. Tapi Allah berikan dia rezeki, ada aja yang rezekinya itu. Yang miskin tuh dia minta-minta. Saya miskin, minta, saya miskin. Tapi ya sah-sah aja kita sedekah buat dua-duanya mereka, baik fuqara maupun masakin gitu. Karena yang sepanjang saya tahu, orang-orang para wali-wali Allah tuh secara lahiriahnya mereka miskin gitu. Tapi hidupnya ya berkecukupan aja, Allah cukupkan aja gitu. Orang-orang seperti itu kan ajaib itu Pak Haris. Ajaib gitu. Saya lihat di mata saya sendiri gitu. Tiba-tiba ada tamu, saya lagi mau masuk, ada tamu masih muda, tapi lewat baunya harum sekali. Begitu dia masuk ke kamar guru saya, itu guru saya turun dari tempat tidurnya. Oh, itu jarang. Nggak pernah beliau turun tempat tidur. Dia turun tempat tidurnya tuh menghormati tamunya. Saya nggak tahu dia siapa tuh. Waktu itu saya belum tahu tuh, umur saya baru 35, 36 tahun gitu. Tapi itu tiba-tiba di depannya ada pisang, ada sajian, sajian kayak gitu. Ya, orang kayak gitu, seperti itulah gitu. Mereka tuh kan kalau bilang pasir jadi kamu masih di emas gitu. Mereka nggak pernah pengen jadi emas. Nggak tergiur oleh keindahan dunia. Saya cuma mau bilang secara lahiriah mereka sederhana sekali hidupnya gitu. Tapi ada orang punya pemikiran, orang kesian nih nggak punya sarung. Dia bawain sarung. Betul di kamarnya itu orang sarung kayak gitu ada banyak banget. Tepuk-tepuk sarung seperti itu. Seperti saya bilang ke guru saya yang ketiga, saya bawain di jam tangan. Saya lihat jam tangannya udah gimana lah gitu. Saya bawain jam tangan. Saya lagi pakai Breitling waktu itu. Ya nggak terlalu mahal. Tapi juga nggak murah. 25 juta waktu itu harganya. Saya beliin juga Breitling. Lebih bagus saja punya ikatnya biru. Saya ajak anak saya Ali itu kedua pertemuan. Sampai di sana beliau sudah nungguin saya. Saya cium tangan. Ali mana jamnya Al? Saya mau pakaikan di tangannya ada jam kayak gitu. Persis kayak gitu. Ali, wah katanya. Saya pakaikan tangan satu lagi dia mau. Sekarang dia pakai jam tangan dua sama. Satunya saya kasih, satunya saya nggak tahu dari mana. Dia cuma apa maksudnya Pak? Ajar Papa kalau kamu makrifat kepada Allah cuma begituan sih jam ini ada jam. Kalau saya mau jam seperti kamu jam ada jam. Saya nggak perlu kayak gitu gitu. Seperti itulah. Tapi kalau kita berikan dengan ikhlas gitu, kita berikan baju, dia pakai, belikan sarung, dengan ikhlas kita pengen beliau pakai sarung, beliau pakai, beliau mau pakai. Tapi jangan diartikan seakan dia butuh gitu. Ya sih nggak pernah minta, dikasih makan dia makan, nggak dikasih makan dia nggak makan. Orang seperti itu Pak Haris. Itu biasa puasanya bisa setahun. Masuk di akal kita? Nggak masuk di akal kita. Mana ada orang puasa setahun baru buka sekali. Tapi Allah memberikan contoh kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu kan tidurnya 309 tahun. Nggak makan, nggak minum selama 309 tahun. Nggak mati juga tuh. Bangun dari dibangunkan, dia nggak sadar bahwa dia udah tidur sekian lama. Yang satu bilang kamu ke pasar lagi hati-hati tapi ya jangan sampai tangkep. Orang pasar heran lihat uang ini, uang zaman kapan nih uang nih? Ya, uang 300 tahun yang lalu. Mereka tidur di gua itu karena waktu itu zaman Kaisar Dekianus, Kaisar Durjana. Semua orang beriman dibunuh semuanya. Ini 7 orang pemuda nih lari ke atas gunung, tidur di situ, minta pertolongan kepada Allah, minta dilindungi Allah. Allah tidurkan 309 tahun. Jadi jangan kejar sesuatu dengan akal kita. Banyak hal tidak bisa dikejar dengan akal, dikejar dengan iman. Apa kalau kata Allah, kalau aku cinta kepadanya, kalau dia cinta kepadaku, aku cinta kepadanya. Kalau aku cinta kepadanya, akulah jadi matanya dia melihat, aku jadi telinganya dia mendengar, akulah jadi kakinya dia berjalan. Ya Bismillah dia sampai di Masjidil Haram. Coba kejar pakai akal kita, nggak kekejar. Tapi saya biasa apa langsung apa itu melihat kejadian seperti itu, kejadian orang-orang yang sanggup seperti itu. Satu lagi ini cerita kisah dari guru hadis saya. Ini orang yang soleh sekali, Roi sekali hati-hati sekali hidupnya. Ada yang
Dia sebut dirinya apa punya sahabat. Sahabat apa tuh lama tinggal di mukim di Mekah. Pengen pulang ke tanah air nggak punya ongkos. Setiap malam sholat di Masjidil Haram dia doa, dia nangis minta tolong kepada Allah, ya Allah, saya pengen pulang ke tanah air. Suatu malam dia bermimpi. Nanti katanya di pojok-pojok Masjidil Haram sebelah sana tuh ada orang pakai jubah hijau. Mau bilang aja sama dia. Ya, apa hari Jumat itu benar ada orangnya. Dia udah sholat di situ dekat situ. Begitu assalamualaikum salam dia tegrep itu orang tuh. Kamu kenapa katanya? Ya saya pengen pulang ke tanah air nggak punya ongkos. Katanya saya mimpi saya harus bilang kepada panjenengan. Oh gitu kata dia. Kok pegang tangan saya? Merem. Buka. Sudah tanah air kata saya. Ini orang bukan cuma bisa dia sesaat sampai tadi kemana pun dia bisa bawa orang lain. Bisa bawa orang lain nyebrang sampai di tanah air. Tapi cerita ini bukan cerita pertama gitu yang saya pernah tahu. Orang-orang di zaman dulu tuh para wali zaman dulu yang biasanya punya apa itu punya khadam, punya pembantu yang bantuin dia ngurusin dia gitu. Menjelang si wali Allah sudah sangat tua sekali, si khadam ini pengen benar ke haji dan si wali Allah tahu nih nah pengen ke haji. Sekarang gini ya, kamu nggak boleh cerita apa yang kamu alamin sampai saya mati. Janji, janji. Waktu musim haji, pegang tangan saya. Sudah sampai di Mekah dia langsung. Ini orang-orang seperti ini dia bisa nyebrangkan orang lain, dia pegang dia nyebrang sama-sama. Kejar pakai akal, kagak kejar. Kagak kejar. Ini hadisnya mutafakun alaih. Bukhari Muslim. Dia akui ya Wahabi saya ngaku ini hadis ini. Jadi banyak hal tidak bisa kita kejar dengan akal kita. Jadi balik ke salat husu tanya hati kita menghadap kepada Allah. Tidak mungkin menghadap kepada Allah kecuali kita cinta kepada Allah. Tidak mungkin cinta kepada Allah kecuali kita kenal kepada Allah. Dan kenal dimulai dengan apa yang dibahas oleh mereka itu ilmu kalam secara ilmiah. Itu harus juga kita tahu. Tahu Allah Maha Suci, Maha Kuasa, Maha Agung, menciptakan langit dan bumi, menciptakan setan dan manusia. Dialah menciptakan Adam dan seterusnya. Kemudian naik tahu kita dengan tafakur. Kita tafakurin. Katanya Allah menciptakan langit dan bumi. Coba kita renungin. Kita lihat ke atas, lihat bintang, kita hitung bintang, kita renung. Di balik bintang ada bintang. Kita renung gimana kejadiannya hujan. Hujan itu laut, sorot matahari, menguap jadi udara, jadi awan berkumpul, ditiup angin kena gunung turun jadi hujan di gunung. Menetes mengalir ke sungai-sungai kecil, balik lagi ke laut. Itulah siklus kejadian Allah menciptakan air. Kita lihat betapa Allah luar biasa menciptakan dunia ini. Merenungi kita sendiri aja kita ajaib lihatnya. Dan jari kita, tangan kita betapa sempurna Allah jadikan kita. Coba renungin. Itu akan membuat kita mencintai Allah meskipun baru kenal kepada Allah secara akal kita. Tapi kenali Allah dengan hati kita. Kenali Allah dengan rasa, bukan dengan tahu. Bisa ikutin yang saya ajarkan. Kita mulai dengan bersihkan hati kita dari dosa dan penyakit hati. Karena di hati kita ada matanya. Manusia punya 4 mata, 2 di kepala, 2 di hati. Dengan 2 di kepala dia melihat alam semesta, alam saja, alam nyata. Dengan di hati dia melihat ke alam gaib. Nah sekarang kenapa tidak melihat? Kan tertutup. Tertutup oleh dosa dan penyakit hati. Ya, bersihkan dari dosa, minta ampun kepada Allah. Kita pernah bahas susahnya minta ampun kepada Allah untuk dosa pada manusia. Tapi bukan tidak bisa, bisa. Bisa minta ampun kepada Allah untuk dosa pada manusia. Terus kita kerjakan. Kita sedekah. Kita niatkan pahalanya buat semua orang yang pernah kita zolimi. Sampaikan pahala sedekah saya ini untuk semua orang saya zolimi ya Allah. Kita minta ampun, maafkan saya atas dosa yang saya perbuat pada seluruh manusia ya Allah. Allah akan mengampuni dosa kita. Bersih dari situ, kita buang penyakit-penyakit hati kita. Sadar dulu bahwa Allah sangat benci pada orang yang sombong. Allah benci. Karena sombong itu selendangku, kata Allah di daku. Kamu sombong selembar neraka jahanam. Cuma saya boleh sombong. Kamu sombong menyombongkan apa? Punya rumah bagus yang bikin. Punya tak pintar yang bikin. Punya harta banyak bukan kamu punya, saya punya. Kamu sombong saya lempar ke neraka jahanam. Itu kita sadar gitu. Jangan lihat orang di depan kita tuh dengan, lu apa sih lu? Kucrit aja. Belum tentu orang kita bilang kucrit itu lebih rendah derajatnya dari kita. Karena kalau saya bilang saya ketemu para wali Allah itu kalau lihat lahiriahnya Masya Allah sangat biasa sekali. Mungkin kalau kita nggak kenal dia, kita pikir ini tukang ojek gitu. Atau tukang jualan apa gitu. Sederhana sekali. Tampilan sederhana, bajunya sederhana dia. Saya pernah ketemu lagi duduk di emperan di Jalan Coklamnya atau Menteng. Masya Allah, orang-orang seperti itu. Luar biasa. Allah sembunyikan. Banyak mereka tidak dikenal oleh manusia. Allah sembunyikan gitu. Jadi jangan melihat mereka dengan pandangan yang belum tentu. Barangkali mereka orang-orang paling disayang Allah di muka bumi.
dan sombong gitu. Sadari apa yang kita punya tuh dari Allah Subhanahu wa taala. Buang ujub. Tapi ada hadis Nabi kan yang kita bahas. Allah lebih sayang kepada hamba berbuat dosa kemudian minta ampun daripada orang berbuat amal baik kemudian merasa bangga. Kita ingat kalimat Nabi itu. Nggak ada yang kita banggakan. Apa yang mau dibanggakan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita buang apa tuh riya, memamerkan amal, sum'ah, membicarakan amal-amal kebaikan kita menunjukkan kepada orang lain. Kita buang. Kecuali kalau dengan niat mengajar. Tapi itu batasan niat mengajar dan riya itu tipis sekali. Kita harus ukur hati kita dulu. Ini saya lagi mau riya atau saya lagi mau ajarin dia supaya mereka mau ngikutin perbuatan saya gitu. Kalau saya ceritain saya pernah cium tangan Nabi, mudah-mudahan tidak ada maksud ujub. Saya mau ayo dong kamu juga kerjain yang saya kerjakan. Insya Allah bisa teman-teman. Bisa. Setiap guru itu wajib menyampaikan tangan muridnya ke tangan Rasulullah. Dan Rasulullah akan menyampaikan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau guru kita akan bilang ke Nabi, ya Nabi, ini anak saya mencium tangan. Ke Nabi akan bilang kepada Allah, ya Allah, ini umat saya. Itulah pintu yang paling ujung terakhir. Yang kalau kalimat Abu Bakar Siddiq, tidak ada sebuah ikhtiar bisa buka pintu yang paling ujung. Ini tabir antara kita dan Allah. Kalau dalam satu kali 1000. Ini akan rubuh diantaranya dengan kita perbaiki perilaku kita. Kita lebih sopan pada orang lain, kita lebih dermawan kepada orang miskin, kita penuh kasih sayang kepada orang lain, kita menghormati orang tua kita satu persatu rubuh. Kita jauhi perbuatan jelek. Dan setelah itu dia akan rubuh dengan zikir kita. Zikir kita itulah akan menyampaikan diri kita sampai kepada pintu yang paling ujung. Apa zikir ini Kai? Kan sudah saya ajarin kembali. Kalau semua orang cuma 2 aja. Al-Latif, nah Al-Qadir, ya Latif, 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 ya Latif. Itu kalau naftunya 16.641. Kalau antum sekarang masih kerja, ya nggak mungkin lah. Itu kalau dikerjakan kira-kira 3 jam. Sekarang cukup 1.290 aja ya Latifnya. Ya Qadirnya 1.000 aja, ada sebentar, cuma 10 menit aja. Tapi terus kerjakan setiap hari. Ya Latif 1.290, ya Qadir 1.000 terus. Dan kemudian salawat. Salawat buat nabinya pakai salawat saya itu bagus. Itu tiap hari mudah-mudahan tidak dengan maksud ujub untuk saya bilang. Nabi Khidir bilang ini adalah perbendaharaan arasnya Allah. Saya senang sekali. Itu berarti Allah menghidupkan hati saya salawat itu sampai ke dalam pikiran saya. Kan salawat itu saya yang nyusun gitu. Saya yang nyusun nggak ada di kitab manapun juga. Tapi itu kan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah meniupkan ilham ke dalam diri kita. Itu bagus kalau Allah masya Wasallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi adri kulli ma'lumir. Aduh pendek banget. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi adri kulli ma'lumir. Kalau sekarang buat saya sendiri saya tambahin Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi adri kulli ma'lumir. Terus seperti itu. Dan lazimkan untuk selalu istighfar ke Nabi. Kan sudah saya ajarin. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Satunya lagi, ya hayyu ya qayyum. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini dua ini luar biasa. Cari waktunya kita biasakan. Entah kita lagi menuju kantor, kalau menuju kantor saya akan istighfar yang satu, baliknya istighfar satu. Kalau saya di rumah, habis asar saya akan selawat buat Nabi. Kalau habis zuhur saya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini luar biasa nilai fadilahnya. Apa tuh? Tahlil tadi itu luar biasa. Itu kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah adada ma alimullah wa zinata ma alimullah wa mil'a ma alimullah. Ini Nabi sedang berdiri, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Muhammad, baca. Siapa baca ini sekali, akan dihitung dia baca banyak sekali. Kalau dihitung-hitung, kalau saya membaca bukan pakai hitung-hitungan banyaknya lah. Saya cuma mau berdekat kepada Tuhan dalam sebuah doa, ya Allah, jangan tinggalkan saya barang sekejap mata. Ya Allah, jangan tinggalkan saya barang sekejap mata pun, ya Allah. Jangan ibadah cari pahala, sudah kita bahas tempoh hari. Cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salat di awal waktu, yang kita kejarlah ridhonya Allah, karena Allah sayang. Kata Allah, kamu mendekat kepada saya sejengkal, saya sedepak. Kamu mendekat saya sedepak, saya sehasta. Kamu mendekat saya sambil berjarak, saya sambut kamu dengan berlari, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tunjukkan kesungguhan hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nilainya tinggi sekali. Banyak hal yang kecil di mata manusia, ternyata besar di mata Allah. Itu yang kita kejar. Kebajikan kita kerjakan, kita pilih-pilih. Apa aja yang bisa berbuat sebuah kebajikan kita kerjakan. Ini kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi balik ke masalah sholat khusyuk tadi, kita bersihkan hati kita minta ampun kepada Allah, kita minta ampun, maaf kepada manusia, minta ampun kepada Allah, kita buang penyakit hati yang empat, takabur, ujub, riya, sum'ah, buang kemudian sifat munafik, buang semua sifat-sifat iri, dengki, yang dengki itu apa itu tidak senang melihat orang lain senang. Kita harus sadar bahwa semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kita memiliki hati yang penuh kasih sayang, bukan cuma manusia, pada binatang pun kita kesian gitu. Kalau binatang yang berusaha kita untuk menunjukkan itu makhluknya Allah, insya Allah perlahan tapi pasti kita akan makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Dian? Ya, Hmm, apa? Hmm, satu malam saya mengikuti acara pasunan bersolawat. Kiai Haji Anwar Zahid berceramah di surga nanti semua penghuni surga akan dipertemukan di setiap hari Jumat. Di hari Jumat itulah Allah juga akan bertanya apa saja yang diinginkan ada di surga. Namun para hamba hanya bisa terdiam saat ditanyakan hal tersebut dan mereka hanya saling melihat antara sesama hamba. Pada akhirnya para hamba saling melihat ke guru mereka selama di dunia. Guru di saat dunia itulah yang akan menyampaikan keinginan para sang murid kepada Allah. Pertanyaan saya, apa dalil dari hal tersebut di atas? Terima kasih. itu ada hadis nabinya. Saya cari ada hadisnya. Itu ada hadisnya itu. Tapi ya intinya adalah surga itu begitu indah. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di hati manusia. Begitu indahnya surga itu. Jadi itu yang disebutkan terlalu kecil, gitu. Terlalu kecil dengan maksud dari kalimat tadi semuanya gitu. Dan surga itu bertingkat-tingkat. Dari mulai surga yang paling bawah, surga Naim sampai atas surga Firdaus. Tapi namanya surga tetap aja indah, nggak ada yang jelek gitu. Sejelek-jeleknya surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah terlintas di hati manusia. Jadi kalau batasannya masih gitu kecil sekali gitu. Kalau kita lihat hadis saya lebih luas itu saya hadis itu Bukhari Muslim tuh kenal hadisnya itu. Bahwa surga itu lebih tidak pernah terlintas di hati manusia. Kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Apapun makanan apapun yang kamu inginkan sudah ada gitu. Kalau bertemu, bukan cuma sehari Jumat, menurut hadis itu. Kalau semua orang-orang soleh itu sudah dipertemukan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan di akhirat, mati dalam kubur, masuk ke dalam kubur. Orang-orang soleh sudah dipertemukan dengan orang-orang dia sayang dan guru-gurunya. Dengan Rasulullah. Tapi itulah orang-orang masuk dalam derajat para wali Allah. Kalau bukan wali Allah, gimana guru? Kalau bukan wali Allah, gurunya menyelamatkan dia. Dia akan bilang kepada Allah, ya Allah ini anak saya mau bawa. Dan kemungkinan besar Allah tidak akan menolak permintaan seorang wali Allah. Itulah untungnya kita kalau kita punya guru seorang wali Allah. Dia berani jamin di dunia, berani jamin kamu bersama seluruh murid kamu akan bersama saya di surga. Dia berani jamin seperti itu. Dan sebegitu dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang menjelaskan sesuatu tergantung dengan keilmuannya masing-masing. Seberapa ilmu yang dimiliki itulah yang dijelaskan. Itu bagus sekali penjelasan itu. Meskipun menurut saya belum sempurna secara keseluruhan gitu. Belum sempurna secara keseluruhan. Nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Surga itu bagus saja. Yang penting jangan masuk neraka. Yang penting jangan masuk ke neraka jahanam. Neraka itu sejelek-jelek sisa neraka, kakinya dikasih bara api, otaknya ngebul, kata Rasulullah. Yang paling enteng dari neraka. Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang kamu cintai. Kalau cinta kita pada orang durjana, kita di akhirat sama-sama dia. Tarik oleh dia masuk ke dalam neraka jahanam. Kalau kita cintanya pada orang-orang yang disayang oleh Allah, kita akan ketarik oleh mereka. Gitu. Ini aja dulu sudah kita miliki sudah lumayan. Kita cinta pada guru-guru kita, guru kita cinta pada guru sampai nanti kepada Rasulullah. Kalau kita sudah sampai ke Rasulullah, insya Allah Nabi yang akan jadi pembela, Nabi yang akan berikan syafaat. Ini anak saya ya Allah, ini anak saya. Jadi itulah pentingnya kita punya guru. Jadi jadilah seorang pengajar atau pelajar, jangan jadi yang ketiga. Apa tuh? Belajar enggak, ngajar juga enggak. Kalau guru saya masih hidup, saya mau belajar aja. Saya nggak mau ngajar. Dulu dia masih hidup, saya bilang, guru, saya nggak mau ngajar. Dia tersenyum aja. Nggak komentar sedikit pun. Tapi dalam perjalanan rohani saya, umur saya 40 tahun, udah pakai apa aja bedah saya itu pangkat saya nggak naik-naik. Sersan aja terus itu. Apa yang saya kerjakan nggak naik-naik. Bikin pengajian. Ngaji, jikir, segala. Nggak naik-naik. Dari mana kayak tahu lah, saya diri saya sendiri, saya tahu gitu. Begitu saya buka kitab, saya ngajar, dia mulai naik lagi. Oh, sekarang saya harus ngajar. Ngajar itu bukan sesuatu yang diinginkan, suatu kewajiban.
Pada saatnya tertentu kita harus ngajar gitu. Oh, saya harus ngajar. Saya buka kitab, mulai dan naik lagi. Oh iya, sudahlah sekarang saya mau ngajar. Tapi itu berat sekali, Pak. Berat sekali karena ujiannya tuh kalau orang mulai cium-cium tangan, mulai dimintain doa. Itu kalau hati kita nggak kuat bahaya gitu. Wah, saya hebat. Orang minta doa saya. Wah, hebat. Sembarang cium tangan saya. Itu setan menggoda kita terus. Berat godaan seorang guru dari setan itu berat sekali. Kalau nggak jatuh dia. Jatuh dia. Saya cerita tentang seorang kiai yang saya temui di Masjidil Haram. Tapi itu terkenal, saya tahu. Begitu saya datang tuh dari duduk sila, dia bangun pun enggak, dia ngorongin tangan ini buat saya cium gitu. Saya nggak mau cium tangannya. Saya salamin aja. Kelihatan nih mukanya marah gitu. Kalau dia seperti itu, pada saat itu dia jatuh derajatnya ke derajatnya setan. Setanlah yang bilang, ana khairum minhum. Saya lebih bagus dari dia. Kita harus penuh kerendahan hati, penuh tawadu, penuh kerendahan hati bahwa orang depan kita ini belum tentu dia lebih rendah dari kita. Mungkin dia orang yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus aja ikutin ibu, guru yang tadi ngajar itu bagus. Apalagi kalau salawatan pada guru, salawat itu kan luar biasa. Kalau menunjukkan cinta, kan katanya malayaskurullah. Siapa orang tidak cinta pada manusia, berarti tidak bersyukur, tidak berterima kasih pada manusia, berarti tidak terima kasih pada Allah. Siapa nomor satu kita terima kasih? Rasulullah. Bagaimana cara kita cinta ke Rasulullah? Menunjukkan cinta ke Rasulullah? Di antaranya salawat. Kalau nggak aku cinta kepada Nabi, salawat aja nggak pernah. Salawat cuma waktu sholat, salawat, bohong aja aku cinta kepada Nabi. Bohong lu, aku nggak cinta kepada Nabi. Kok cinta kepada Nabi kita salawat? Berapa kali Kiai? Sebanyaknya semampunya. 100 itu minimum sehari, paling sedikit sehari. Kalau bisa 300 setiap, paling sedikit setiap hari. Targetnya 1000 setiap hari. Terus panjang hidup kita ciumin tangan, kita pegang tangan, kita ciumin tangannya. Tapi akan susah kita sampai kepada Nabi kecuali mulai seorang guru. Tapi si guru pun harus sampai tangannya kepada Nabi. Kok tangan dia aja nggak sampai kepada Nabi, bagaimana dia menyampaikan tangan muridnya kepada Nabi? Ya mudah-mudahan si guru itu punya guru juga yang tangannya sampai. Kalau si guru tangannya nggak sampai, guru yang berikutnya akan menyampaikan gitu. Asal si guru pegang tangan gurunya ngasalnya. Ya pegang guru ini nggak sampai ke tangan Nabi, tapi gurunya dia sampai, insya Allah nyampe juga ke tangannya Nabi. Itu lagi tawasul. Tawasul bukan ngirimin pahala, buat apa pahala? Buat apa wali songo dikirimin pahala? Buat apa gitu? Sudah jadi wali Allah. Itu kan menunjukkan kecintaan kita kepada dia. Seperti kita bilang, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Kalau kita cinta pada mereka, mudah-mudahan di hari-akhir kita sama-sama mereka, dia akan bilang, ya Allah ini si Suhar ini pernah jarah ke saya, maafkan tadi. Mereka punya hak syafaat tadi. Itulah saya selesai dari guru saya, nasihat beliau itu bukan apa-apa. Hati-hati gaul, gaul yang disebutkan tadi. Hati-hati gaul ada. Ya, karena gaul itu akan cepat merusak amal kita. Kita gaul sama orang-orang yang durjana, kerjanya cuma ngomongin orang, kita ke bawah-bawah terus ya. Ya kita dengerin yang maksiat-maksiat, kita kebagian dosanya. Kita kumpul sama orang sayang Allah. Allah melihat dengan pandangan kasih sayang, kita akan mendapatkan sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah inti dari kehidupan pertama. Dulu saya protes, nanti aku nggak punya teman loh. Punya. Kamu punya temannya sama ibadah sama-sama kita. Sama-sama saling mengingatkan gitu. Bahwa hidupnya adalah sebuah pertanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cari lingkungan yang bagus. Jadi itu ibu apa bapak yang nanya tadi? Ibu. Tapi nomor satu kalau ibu tuh baktinya kepada suami dulu, Bu. Kalau istri tuh dibakti sama suami aja, dia asal ibadah yang wajib-wajib aja dibukakan segala pintu surga. Asal bakti sama suami, suaminya senang punya istri kayak gini gitu. Enak punya istri kayak gini. Kan luar biasa mudahnya perempuan untuk masuk surga timbang laki. Laki itu susah, nggak cukup cuma salat jagat puasa haji, nggak cukup. Istri asal dia bakti sama suaminya, dilakukan yang wajib-wajib, sialah dia akan masuk surga. Itu kalimatnya Nabi, bukan kalimat saya. Bikinkan teh buat suami itu lebih utama daripada salat duha. Bukan saya bilang nggak usah salat duha, bukan itu maksud saya. Tapi nilainya itu salat duha cuma sunnah. Tapi bakti pada suami itu wajib. Wajib gitu kita buatkan teh itu menunjukkan bakti kita, menunjukkan bakti kita pada suami. Itu nilainya tinggi. Jangan suaminya mau kantor dia sibuk salat duha. Duh ya Allah salah kan itu. Salah, urusin dulu kewajiban. Yang wajib baru kerjakan yang sunnah. Nanti kalau sudah selesai nah baru salat duha, baru salat zikir dan lain sebagainya. Begitu Bu. Jadi makanya kita semua ibu juga harus punya buku. 2 buku aja bukunya. Pertama adalah Riyadhus Shalihin. Ini bukunya Imam Nawawi. Itu luar biasa orang itu. Kitabnya bagus sekali. Itu bisa dilihat modul kewajiban istri, kewajiban suami. Baca bab demi bab. Bagus sekali. Bisa dibelinya sekarang di Tokopedia, bisa beli.
Satunya lagi ada tanbihul ghafilin. Iya kitab bagus sekali. Kalau mau lebih banyak lagi, yang harus punya itu kitab tafsir Ibnu Katsir. Yang boleh saya bilang kalau baca Quran jangan target yang ngejar setoran gitu. Setiap hari satu juz, setiap hari satu juz. Enggak kayak gitu. Baca, wow, cuma tajwidnya diurusin. Baca 30 ayat aja, 50 ayat aja. Tapi bukan terjemahnya, dengan tafsirnya. Kita melihat asbabun nuzulnya, apa maksud turunnya ayat ini, kita mengerti. Kalau kita baca sehari 50 ayat, Quran cuma 6.000 ayat, 6.000 lebih. 120 hari kita sudah khatam Quran dengan pengertian. Bukan cuma dibaca-baca begitu aja gitu. Itu harusnya dikerjakan seperti itu. Jadi sekarang belajar sendiri pun bisa kalau cuma untuk itu aja. Kecuali kalau kita mau menyelami lautan ma'rifat, itu nggak mungkin tanpa guru. Harus dengan guru. Karena kalau kita menyelam lautan ma'rifat, kita akan ketemu dunia jin. Suka tidak suka, mau tidak mau. Karena apa? Karena kita masuk lautan ma'rifat, kita akan masuk ke alam gaib. Di sana ada jin dan ada setan. Dan ada malaikat. Kita nggak bisa bedakan yang mana jin, yang mana malaikat. Dan kebanyakannya mereka akan nipu. Saya Abdul Qadir Jailani, saya Nabi Hidir, yang terjadi. Dan bisa dibawa, saya bawa kamu ya, kamu kan wali Allah, saya bawa kamu ke sorga, dibawa lah pergi, padahal cuma tempat sampah aja. Tapi dia lihat anak-anak sorga, oh ada keindahan bagus-bagus, dia akan tertipu. Itulah dia harus punya guru. Gurunya yang jagain dia, jagain muridnya supaya nggak kepleset. Dia tahu, si murid digangguin, dia tahu dijagain terus gitu. Aman insya Allah aman. Kalau cuma belajar tadi itu, belajar sendiri pun bisa. Belajar di kitab, kita mengerti maksudnya ayat, setiap ayat apa, belajar hadis, bisa belajar sendiri. Ayo, setiap hari sedikit-sedikit, lama-lama kan jadi banyak. Menurut saya mah, kalau ibu punya kitabnya, entah Riyadhus Shalihin, entah Tanbihul Ghafilin, pilih modul-modul yang paling penting buat hidup kita. Tadi itu kalau perempuan, kewajiban seorang istri, itu dulu kita tahu, yang paling penting. Nanti kita lihat hak tetangga, hak anak, hak saudara kita baca, gitu. Kita ngerti, oh kayak begitu. Kita tahu yang mesti ditabrak-tabrak, apalagi kita nggak tahu. Udah nggak usah kebanyakan, gitu. Muluk-muluk, umumnya, nah, yang penting-penting aja. Yang penting sholat 5 waktu, kerjakan kewajiban semuanya, dan kemudian tahu tadi kewajiban kita bersama manusia. Jangan sama ibu aja durhaka. Ya Allah, mau minta surga. Surga sebelah mana antum mau masukin? Surga sebelah mana antum bisa masukin kalau antum sudah durhaka kepada ibu? Ibunya nangis. Oh, guru-guru kalau saya mati saya nggak mau saya nggak mau makam saya dijarahin. Aduh, sudah seperti itu. Antum mau ibadah seperti apapun jauh sekali gitu. Jauh sekali. Itu dosa yang di antara dosa paling besar dalam hidup manusia itu durhaka kepada ibu. Ibunya akan merasakan ketika dia ngandung, pedihnya ngandung ketika melahirkan, menyusui, melihara dari kecil. Ya nong, si ibu nggak bayangin ya anak dulu waktu kecil saya urusin, saya papokin, saya bersihin. Sekarang dia kayak begitu mas saya tidur haka. Jadi itu, ya itulah nggak cukup cuma tahu hal-hal ibadah, tapi tahu hal-hal yang pokok dalam kehidupan kita. Oh, sholatnya bagus, judasnya juga bagus. Judas bagus ke orang lain. Ngomongin orangnya terus-terusan. Duh, makanya harus tahu dulu, tahu hal-hal yang pokok dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terpeleset ke dalam dosa. Jadi kalau bicara soal sholat khusyuk tadi, mustahil kita bisa masuk kecuali kita menyelami lautan ma'rifat, kecuali kita melalui jalan-jalan orang bilang tasawuf. Pada waktu Nabi hidup, nggak ada tuh istilah tasawuf tuh nggak ada, nggak ada. Tapi semua orang kerjakan. Yani mereka mulai membersihkan hati, mereka pelihara mulut mereka. Ini mulut paling banyak dosa, bikin dosa di mulut, matanya, pelihara hatinya, terus dicuci terus, bersihkan hatinya, dipelihara kelakuannya, akhlaknya, otomatis dia akan terus naik derajatnya rohani, sampai terus naik ke atas. Ya, Bu yang nanya itu soal Cai, Yai minggu ini sholat khusyuk ya. Sholat khusyuk tadi mulainya lah dengan kita seperti yang saya ajarkan. Dan sudah hati kita bersih, diisi dengan zikir kepada Allah. Isi hati kita dengan zikir kepada Allah. Dan sudah saya ajarin kan. Ini kan pengajian sudah kan 100 berapa? 12. Dulu kan kita ngebahas apa yang kita kerjakan dulu. Apa harus kita ulang lagi? Kita kirimin lagi bacaan-bacaan tahap 1, tahap kedua yang kita harus kerjakan untuk kita berhampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dan saya senang sudah beberapa sudah mulai alhamdulillah sudah mulai bagus sudah ketemu Rasulullah. Saya senang sekali. Sudah mulai berhasil alhamdulillah. Ya terus lebih banyak lagi. Kita kan nggak akan hidup selamanya. Saya sudah 77 tahun. Nawar 90 tahun tuh itu pun akan sampai juga. Sebanyak apapun umur kita berikan akan sampai juga. Udah, yuk kita zikir. Jadi belum selesai itu ngebahas apa amal-amal yang supaya kita tidak miskin. Satu itu aja ya.
kerjakan doa Nabi Adam, saya kirim. Masih banyak yang lain itu. Sekarang kita zikir, berdoa. Zikir semua ikut zikir. Berdoa, aminkan doa saya. Insya Allah nggak akan mati sebelum umur 90 tahun. Insya Allah. حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأبو جعفر إبراهيم شرهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرة آدم عليه السلام وإلى حواء وإدريس وهود وصالح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام وأيوب عليه السلام وشعيب عليه السلام وذو-الكفل عليه السلام وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام وداود عليه السلام وسليمان عليه السلام وإلياس عليه السلام ويونس عليه السلام وزكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام سمو عليه السلام وقوة الحكيم عليه السلام ولا حضر هدير عليه السلام ولا حضر جميع الأنبياء المرسلين السلام عليكم يا أنبياء الله ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى نسألك البركة والشفاعة والكرامة والإجابة والسلام عليكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى روح جميع صحابة رسول أجمعين وإلى روح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي بكر عامر جرهم وجبريل عوام سلمان الفارس وابن عباس وحمد رضي الله عنهم وجميع صحابة رسول أجمعين وأصولهم وفروعهم وأهل بيتهم ولحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya pernah lihat di YouTube ada orang pakaiannya pakaian gaya lah, pakaian ulama, hebat. Lagi apa itu ngobit apa itu apa namanya dibaiat muridnya itu, si murid harus bilang saya bersaksi bahwa Abu Bakar adalah ahli neraka, bahwa Umar adalah ahli neraka, bahwa Utsman adalah ahli neraka, bahwa Aisyah ahli neraka. Saya lihat sendiri. Itu memang ada paham seperti itu. Itu kata Nabi, kalau ada dua muslim bilang kamu kafir, salah satu mereka pasti kafir kata Nabi. Dan kemungkinan besar yang kafir yang mengucapkannya itu. Bukan kafir, mereka yang kafir itu. Mereka berani mengkafir Abu Bakar As-Siddiq, itu orang sahabatnya Nabi yang disayang oleh Nabi, luar biasa Abu Bakar As-Siddiq. Derajat rohani luar biasa. Itu yang menurunkan tarekat Naqsabandiyah. Imam besarnya kan Imam Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa hebatnya Imam Abu Bakar As-Siddiq. Dia bilang katanya ahli neraka. Ibu Aisyah bilang ahli neraka. Itu kesayangannya Nabi. Dan kok orang bisa terjerumus kepada paham seperti itu? Kesian. Kita ngeliatnya kesian. Telah kata Nabi, Islam terpecah menjadi berapa hari? 73 golongan. Yang 72 semua masuk ke neraka, cuma satu yang selamat. Susahnya mereka ngerasa mereka yang satu gitu. Saya yang satu, ini kamu yang 72. Padahal seperti saya bilang, kalau orang mau mengukur derajat rohaninya, iman saya itu seberapa sih? Segini apa segini apa segini apa segini. Hisab sendiri sholat antum. Yang tahu cuma antum dan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu cuma antum dan Allah Subhanahu wa taala. Coba Assalamualaikum, Assalamualaikum. Coba lihat. Berapa persen hati antum menghadap kepada Allah? Itulah derajat antum. Kalau dari awal sampai akhir yang ada cuma ngelamun terus, ya antum jauh banget dari Allah. Antum bukan nyembah Allah ketika Imam Ghazali, sedang nyembah nafsunya sendiri. Bukan nyembah Allah, sedang nyembah nafsunya sendiri. Kalau hati antum menghadap kepada Allah, merasakan kehadiran Allah. Rasa sudah kita bahas. Rasa itu nggak bisa dirasakan kecuali bisa merasa. Dan itu tak akan tercapai malah kita mendekat melalui jalan tasawuf kita, bersihkan hati dari dosa, penyakit hati, buang semuanya melalui dalam zikir, dalam puasa. Nggak mungkin tanpa puasa. Kalau saya bilang nggak mungkin, harus dengan puasa. Karena puasa itu kan jadi benteng kita untuk mencegah kita berbuat terjerumus dalam dosa. Setan menggunakan nafsu kita untuk kita berbuat dosa. Dan puasa akan kuat kita menahan nafsu kita. Itu satu paket. Puasa, zikir, satu paket semuanya gitu. Harus mau mengerjakan. Paling enteng Senin Kamis. Sampai nanti kita menyukai. Akhirnya kita senang puasa itu. Kita mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kita puasa. Ya, yang enak aja kita kerjakan. Ya nanti aku ada acara. Ya nggak usah puasa. Nanti aku ada undangan makan siang. Itu nggak usah pas gantiin besok.
Ganti sama besok puasanya gitu. Tapi kita disiplin. Ceramah kita acak-acakan. Tapi insya Allah mudah-mudahan tercapai sasaran yang kita inginkan. Inti yang paling akhir adalah bagaimana kita mensucikan hati kita, jiwa kita. Bagaimana kita menahan nafsu kita dengan kita puasa. Bagaimana kita membuang perangai buruk kita menggantikan dengan perangai yang bagus. Terus mendekat kepada Allah di dalam akhlak, di pekerti yang baik itu. Dalam zikir dan doa. Wahabi bilang, Nabi itu salat malam cuma 11 rakaat. Kalau antum 100 rakaat itu antum mengada-ada. Itu bid'ah, mengada-ada. Ya Allah, padahal Nabi itu kan kata Ibu Aisyah, sepanjang waktu beliau sholat. Tidur pun beliau sholat. Nah, kalau kita kejar pakai akal, kita kan masuk akal orang tidur sholat. Jangan dikejar pakai akal, kejar pakai iman. Gitu. Karena mereka itu seperti guru-guru saya kan dalam diamnya beliau sholat. Tapi nggak kelihatan sholatnya gitu. Guru saya nomor 2, ada keponakannya buruk sangka. Wali Allah apa nggak pernah sholat. Nabi aja sholat, tahu dia sedang pergi haji. Tiba-tiba di depan Ka'bah dilihat uaknya lagi sholat. Uak. Dari samping, bener uak dari depan. Bener uak. Dia makmum. Baru duduk makmum, uaknya hilang. Sampai di Jakarta, sampai Indonesia, bilang saya mau minta maaf Mak Uwa. Nomor 1 saya akan minta maaf Mak Uwa. Orang seperti itu kan dalam setiap saatnya mereka sholat. Hatinya tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau guru saya nomor 2, itu kan beliau tuh muridnya Mbah Halil Bangkalan. Itu Mbah Halil Bangkalan itu kadang-kadang lagi sholat subuh, baca Alhamdulillahirabbil alamin, tangannya benerin jam. Jamnya salah dibenerin dia. Kita mau bener aja hati kita malah kabur kemana-mana. Dia mah sholat hatinya mah hadap tidak lepas dari Allah. Tangannya benerin jam pun hatinya nggak lepas dari Allah. Mereka sanggup. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Seperti Mbak Kiai Mangli. Mbak, nek puasa sugu minum kayak apa Mbak? Tempelin aja gelasnya ke bibir aja. Nanti ke minum Mbak. Nggak apa-apa sedikit. Nggak batal Mbak. Nggak batal. Nggak batal. Kita mah jangan batal beneran gitu. Mereka sampai ke derajat seperti itu, ke derajat di mana buat mereka puasa itu jiwanya yang puasa kepada Allah. Baiklah, hari kalau nggak selesai jikir kita. Berapa menit lagi kita punya? Nah, kita ringkas ya lagi itu. Wajami awliya ila ta'ala min syarikil ardi ila maghribiha wa bariha wa bahriha min yamin Rasulullah harus saya Syabul Qadir Jailani Barahi jami sahabat Jabal Ahrawi jami Allah Ta'ala min masyarikil ardi ila maghribiha fi bariha wa bahriha min yamin Abu ya Fatihah Alhamdulillah minas syaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin khususan Mbak Fajar Ibrahim bin Syarimin Assalamualaikum ya Abu ya Assalamualaikum ya Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala. Nasalukal barakah. Wasyafa'ah wal karamah. Wal ijajah. Wassalamu. Usulan Mbah Fatir Ibrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Rabbi marana subhanaka, subhanallah, 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 subhanallah bihamdihi walhamdulillah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah min kulli khairin wa ni'matin wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, syarikul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, syarikul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, syarikul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, syarikul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, syarikul wa'dil amin. Doa aja, nggak keburu lagi waktunya, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah adada ma'alimullah wa zinata ma'alimullah mil'a ma'alimullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa jami'il awliya'i fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Muhammad rabbuna la ilaha illa anta alayka tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Ma syaa Allah kana wa lam yaslam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa a'lamu ka tahta bi kulli syai'in ilman. Allahumma inna na'udzu biwajhikal karim wa bismikal azim bi kalimatil hitam min syarri virus corona, min syarri virus influenza, min syarri virus diphtheria, min syarri marad diabetes, min syarri marad cancer, min syarri marad cancer, min syarri marad diabetes, min syarri kulli maradin anta ahiru min asyatiha. Inna rabbana ala siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzu biwajhikal karim wa bismikal azim bi kalimatil hitam min syarri nafsi, min syarri anfusina, min syarri ghairi, min syarri kulli syai'in marid, min syarri kulli dabatin anta ahiru min asyatiha. Inna rabbana ala siratal mustaqim. Ilahana, terimalah puji dan puji kami. Syukur, terima kasih kami. Segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur. Nikmat tidak sanggup hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Matur nuwun Gusti Allah. Walakal hamdu kulluhu, walakal syukru kulluhu, walakal mulku kulluhu, walakal khalqu kulluhu, biyadikal khairu kulluhu, wa ilaika yarju amru kulluhu. Limpahkan rahmat kasih sayang, bahkan rahmat taufik hidayah inayah. Maafkan segala kesalahan kami, maafkan segala kekurangan kami, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari dosa, dari penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar dapat ma'rifah, agar dapat mencintaimu. Kurniakan kami ilmu laduni. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, bil khusus bangsa setanah air, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa mereka, rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka. Bagi yang masih hidup di dunia, berikan kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu, berikan kekuatan agar dapat menjauhi larangan-Mu. Walhamdulillah quwwata illa bika, walhamdulillah quwwata illa bik. Ilahana, ampuni dosa kedua orang tua kami. Beliau masih hidup di dunia, jadikan orang-orang husnul khatimah. Beliau sudah di dalam kubur, lapangkan kubur mereka, mudahkan urusan mereka, lepaskan dari siksa kubur, jadikan kubur mereka taman dari taman-tamannya surga.
Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami. Mereka di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Lepaskan dari siksa kubur. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia. Bimbing di jalan yang kau ridhoi. Selamatkan dunia mereka. Selamatkan akhirat mereka. Engkaulah Tuhan kami ya Allah, berfirman di dalam kitab suci-Mu, ya Muhammad yasya'u wa yuzbitu indahumul kitab. Engkaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Engkaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Engkaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, menantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, menantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami dan mereka semua tambahan umur yang banyak ya Allah. Untuk bekal kami ibadah, untuk bekal mereka ibadah kepadamu ya Allah. Sampai umur kami di atas 90 tahun. Berikan kepada kami dan mereka semua tambahan umur yang banyak. Untuk bekal kami ibadah kepadamu ya Allah. Untuk bekal mereka ibadah kepadamu ya Allah. Sampai umur kami, umur mereka di atas 90 tahun. Di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridhamu. Jauhkan dari setan ya Allah. Jauhkan dari setan. Berikan kekuatan agar dapat melaksanakan perintahmu. Berikan kekuatan agar dapat melaksanakan perintahmu. Berikan kekuatan agar dapat menjauhi laranganmu. Berikan kekuatan agar dapat menjauhi larangan-Mu. Berikan kekuatan agar selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kekuatan agar selalu bersabar setiap langkah hidup kami jalani. Wala haula wala quwwata illa bika. Wala haula wala quwwata illa bika. Wala haula wala quwwata illa bik. Ilahana. Memohon kehadirat-Mu. Kurniakan kami rezeki yang luas, yang halal, kami ibadah kepada-Mu ya Allah. Jauhkan dari bahla, dari bencana, dari penyakit. Memohon kehadirat-Mu ya Allah. Jadikan kami dan seluruh keturunan kami, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, seluruh keturunan-keturunan kami. Orang-orang yang saleh-saleh, orang-orang yang takwa kepada-Mu, orang-orang yang berhaji. Jauhkan dari bencana, dari bahla, dari penyakit. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat. Jadikan dari orang-orang berbahagia dunia akhirat. Memohon kehadirat-Mu ya Allah. Dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala kekotoran jiwa kami. Memohon kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan kami yang Maha Suci, Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan kami yang Maha Agung. Memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Bikrahmatihi ya Buya Fajar Ibrahim. Bikrahmatihi ya Buya Fajar Ibrahim. Bikrahmatihi ya Buya Yamin. Bikrahmatihi ya Buya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bimujizati ya Buya Hidir alaihissalam. Bimujizati ya Buya Hidir alaihissalam. Bisafaati Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Birahmati ya Rahman Rahimin. Birahmati ya Rahman Rahimin. Birahmati ya Rahman Rahimin. Birahmati Azizul Hakim. Birahmati Aliyil Azim. Birahmati Qawiyil Matin. Birahmati Ghafurur Rahim. Birahmati Salamul Mu'min. Birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Birahmatika qudiyal hajat. Birahmati mujib da'wat. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa sallam wa janaz mulika imatih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi min hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abu Ibrahim al-Fatihah. Alhamdulillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.